Hai, selamat pagi dunia. Ketemu dengan gue lagi Anita Lenaziang dari bisnis Millenial. Kemarin kita sudah membahas mengenai 9 insentif. Hari ini kita akan membahas 6 elemen surat penawaran. Surat penawarannya itu kayak gimana sih? Nah, ikutin step-step di bawah ini. Inilah elemen sakti yang akan membuat budget marketing Anda menjadi menguntungkan. Copywriting adalah keahlian dengan bayaran termahal. Anda tahu apa itu copywriting? Copywriting itu semacam, kalau di dunia offline, kata-kata yang bisa membuat seseorang itu dari nggak mau menjadi mau. Nah, kalau di internet, di dunia online itu namanya copywriting. Kata-kata yang bisa menghipnotis, bisa membuat seseorang itu yang aku nggak mau bisa menjadi mau. Gimana itu kata-katanya? Mengandung apa? Oke, dengan menguasai 6 elemen ini, Anda sudah menang dibandingkan dengan 90% saingan yang ada. Terutama itu adalah headline. Pengunjung pertama website pertama kali itu, mereka tidak baca apapun yang Anda tulis. Itu ya. Mereka tidak akan percaya apapun yang Anda tulis. Terus, mereka tidak akan beli apapun yang Anda tulis. Itu ada headline. Headline membuat apa yang Anda tulis 17 kali lebih terbaca. Yang pertama itu headline yang nomor 1 adalah seperti begini. Contoh ya, 1. Seperti begini. Gratis training cara mendatangkan ribuan traffic lewat Facebook hanya untuk 50 orang yang memenuhi syarat. Nah, seperti begitu. Terus contoh kedua adalah 24 cara membuat merek bisnis Anda dicintai lewat Facebook. Tersedia di sini. Kayak begitu. Terus contoh yang lain lagi ya. Gini. Biarkan hari ini saya yang bayar iuran bulan pertama Anda. Seperti begitu. Itu yang pertama headline-nya. Elemen yang pertama. Terus elemen kedua adalah sub headline. Artinya yang pertama headline itu, nomor 2 sub headline itu adalah mendukung. Jadi fungsi dari sub headline ini adalah memberikan informasi lebih banyak yang mengangkat ketertarikan pengunjung menjadi lebih tinggi lagi. Seperti contohnya begini. Anda termasuk orang salah satunya. Itu adalah sub headline. Terus seperti begini lagi. 20 cara ini 100% gratis untuk Anda. Padahal produk ini masih dijual dengan harga sekitar 500.000. Atau contoh yang ketiga seperti begini. Anda hanya perlu mengambil langkah pertama yang tanpa resiko hari ini. Begitu. Terus elemen ketiga adalah paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini rasa ingin tahu adalah salah satu cara untuk membuat pengunjung ingin membaca seluruh isi surat penawaran Anda. Seperti contohnya begini. Saya yakin Anda juga pasti tidak bisa menebaknya. Atau saya hampir tidak percaya bahwa ini sudah terjadi. Bisa juga. Terus contohnya seperti siapapun belum pernah menebaknya. Atau yang terakhir gini, contoh yang terakhir. Akhirnya semua pakar menyetujui hal yang sama. Begitu. Oke? So ini elemen yang nomor 4, bullet point. Bullet point itu semua keputusan manusia hanya karena 2 alasan dasar, yaitu untuk menghindari penderitaan dan mencari kesengsaraan. Contohnya adalah, apakah kebanyakan yang bullet point ini kebanyakan adalah pertanyaan. Manusia itu punya sifat dasar 2. Sengsara, menghindari sengsara. Berupaya melakukan sesuatu untuk sengsaranya terhindar dan mencari kesenangan. Selalu mencari kesenangan. Mencari sesuatu yang membuatnya senang. Seperti contohnya, apakah mereka akan menghasilkan sejumlah uang? Atau apakah mereka akan menjadi terkenal? Bisa juga. Atau apakah
mereka akan makin cantik? Atau apakah mereka akan kehilangan kesempatan ini? Terus contoh terakhir itu, apakah mereka akan terhindar dari bahaya? Itu adalah bullet point, mengandung pertanyaan-pertanyaan. Terus yang elemen yang kelima itu adalah testimoni. Ini adalah testimoni. Testimoni itu harus mengandung seseorang itu ada namanya, terus profesinya, terus ada website atau Facebook jika ada, terus masalah apa yang dihadapi sebelumnya, terus hasil apa yang mereka alami setelah menggunakan atau mengikuti program produk Anda, terus merekomendasikan produk program Anda. Contohnya seperti ini. Testimoni seseorang itu dia orangnya kuper, kurang pergaulan. Terus dia membeli sebuah buku dari Anda, bagaimana cara orang kuper bisa mempunyai banyak teman. Sebelumnya dia kan kuper, dia sudah baca-baca itu, dia itu kuper. Namanya contohnya Pak Andi, profesinya adalah karyawan swasta. Dia mempunyai Facebook namanya Andi. Terus masalahnya dia orangnya kuper. Terus setelah dia baca-baca buku itu dan dia tahu gimana caranya membuat pertemanan. Terus dia merekomendasikan. Dia akan membuat testimoni. Sejak saya beli buku sama si A, sama si Ibu Christina, Ibu Cynthia, saya pertamanya awalnya kuper, tapi setelah saya baca-baca ternyata caranya simple untuk membuat pertemanan, berteman dengan orang lain gitu. Dan setelah saya habis baca buku ini, saya aplikasikan, saya lakukan sesuai yang diajarkan, terus saya mempunyai banyak teman sekarang, begitu. Terus dan rekomendasi buat teman-teman yang kuper, yang sama seperti saya, teman-teman bisa membeli buku ini. Saya jamin setelah Anda baca buku ini dan ikutin semua petunjuknya, Anda bisa mempunyai banyak teman walaupun Anda kuper. Begitu testimoninya. Terus yang terakhir adalah CTA. Now, CTA itu adalah call to action now. Contohnya seperti gini. Perintahkan untuk pesan sekarang, atau alasan kenapa harus beli sekarang. Alasannya kenapa harus sekarang. Contohnya seperti begini. Promo hari ini terakhir. Kalau Anda mengambilnya, maka Anda akan mendapatkan mendapatkan 80% hanya untuk hari ini. So, pesan sekarang juga, begitu. Oke teman-teman, sampai hari ini tips gue, semoga teman-teman dapat insight-nya. See you tomorrow. Bye.